Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Kojin Kamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan textbox IPS topik 2024, yaitu di bab 15. Oke, di bab 15 ini pembahasannya adalah tentang out charim ya. Out charim itu artinya, kalau out itu artinya adalah baju, kalau charim itu adalah cara berbusana. Pokoknya kalau out charim ini artinya adalah cara berbusana atau cara berpakaian ya, cara berpakaian. Kita lanjutkan, ini ada percakapan antara dua perempuan, yang perempuan yang ini A sama perempuan yang B. Ini ya, percakapan antara dua orang ini. Madu Sika Nuku Yeyo. Jadi yang perempuan A ini ngomong, saudara Madu itu siapa? Ya, saudara Madu itu siapa sih? Seperti itu. Morika Charpen Saram Yeyo. Jadi orang yang berambut pendek. Kata Morika Charpen Saram itu orang yang pendek rambutnya, atau orang yang berambut pendek, seperti itu. Jadi di bab 15 ini nanti kita akan belajar yang menggabungkan kata sifat, yang menggabungkan kata sifat dengan kata benda, ya, menggabungkan kata sifat dengan kata benda. Misalnya kata sifatnya itu adalah cohta, ya, cohta itu adalah bagus ya yorobun. Cohta itu bagus. Kalau cek itu artinya adalah buku. Cek itu kata benda, artinya adalah buku. Ini nanti kalau digabung itu jadi cohta ini bagus, cek itu buku. Kalau digabung buku yang bagus itu menjadi cohen cek ya, seperti itu ya. Cohta awalnya itu, terus ini diganti kata en, cohen cek ya, cohen cek, seperti ini. Ini artinya adalah buku yang bagus, seperti itu. Kalau cohta bagus, kalau cek itu buku, kalau cohen cek itu buku yang bagus. Jadi partikel yang harusnya ini partikel subjek ya, en dan nen ini diartikan adalah yang, seperti itu. Cohen cek buku yang bagus. Dari sini paham ya. Nanti kita akan bahas di belakang ya, lebih detailnya ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama di belakangnya nanti. Oke, sekarang kita lanjutkan yang percakapan ini tadi. Saudara Madu itu yang siapa sih ya? Jadi Morika Charpen Saram. Jadi orang yang pendek ya, orang yang pendek rambutnya. Maksudnya itu orang yang rambutnya pendek. Gomensak osel ipko isoyo. Jadi orang yang koit artinya adalah sedang. Orang yang sedang, ip itu mengenakan atau memakai baju warna hitam. Jadi orang yang rambutnya pendek dan orang yang sedang mengenakan baju warna hitam, seperti itu. Munbob tata bahasanya yang akan kita pelajari di bab 15 ini adalah bentuk koit ya. Koita ini artinya adalah sedang. Kita sudah belajar dari awal ya, kata koit itu artinya adalah sedang. Terus ini bawahnya ini adalah menggabungkan kata sifat dengan kata benda, seperti yang kita bahas tadi ya, di atas nih tadi ya. Kata sifat dan kata benda. Misalnya kata sifatnya itu yebeta itu cantik. Kalau yepen saram itu artinya adalah orang yang cantik, seperti itu. Nanti kita bahas ya. Terus kosakatanya adalah tentang otkwa aksesori. Jadi aksesoris dan baju. Terus tentang warna kosakatanya. Hanguk의 정보, informasi dan budayanya adalah tentang Hanguk의 전통 의상. 의상 itu adalah pakaian, 전통 itu artinya adalah adat ya, atau tradisional juga bisa ya. Hanguk itu Korea. Jadi Hanguk의 전통 의상 adalah pakaian tradisional Korea atau pakaian adat Korea, seperti itu. Terus target pembelajarannya, tujuan pembelajarannya di bab 15 ini adalah charime de mutko data palsuita. Kita dituntut untuk al-su'id bisa bertanya dan menjawab tentang cara berpakaian. Terus target pembelajarannya yang kedua adalah mulgone sekarel malal suita. Al-su'id artinya adalah bisa, malhata artinya adalah berbicara, sekal warna barang. Jadi bisa mengatakan atau bisa berbicara warna barang. Sekarang Owi kosakatanya ini kosakata 1 otkwa aksesori. Jadi aksesoris dan pakaian. Ya, ini kosakatanya adalah tentang pakaian dan aksesoris. Ya, kata ipta itu artinya adalah mengenakan pakaian. Jadi kalau mengenakan yang di tubuh, ya ingat
Jadi memakai itu banyak ya, ada memakai yang di alas kaki, nanti memakainya itu kata kerjanya beda. Kalau memakai yang di tubuh, ya misalnya ada di badan kita kayak celana, rok, baju, ya celana pendek, itu memakai kata kerjanya itu adalah ipta. Ini artinya adalah mengenakan atau memakai yang di badan, itu adalah ipta. Ya, t-shirt itu kaos ya. Jadi kalau memakai t-shirt berarti t-shirt를 입다 atau t-shirt를 입어요. Jadi 입다 kalau dirubah ke bentuk yo menjadi 입어요. Ya, bukan iwoyo ya. Bukan iwoyo. 입다 ini dirubah ke bentuk yo menjadi 입어요. 입어요 seperti ini. Meskipun ini, loh mas, ini kan huruf terakhirannya B mas. Ipta itu huruf terakhirannya itu huruf B. B itu kan kalau dirubah ke bentuk yo kan harusnya jadi iwo ya kan. Misalnya kayak topta ya, topta ini kalau dirubah ke bentuk yo itu kan jadinya itu adalah to, B nya itu kan jadi wo gitu ya. To, wo, yo, seperti ini harusnya ya. Tapi kalau ipta memakai baju ini dirubah ke bentuk yo bukan iwoyo tapi iboyo. Ingat ya, iboyo. Jadi t-shirt를 입어요 memakai kaos, jamba jaket, jam바를 입어요. Terus ini ada 청바지 itu celana jeans, kata cima itu rok, 반바지 celana pendek. Terus ini one piece itu artinya adalah gaun ya, gaun seperti ini, one piece. Sekarang yang ini memakai, ini pun artinya memakai ya, memakai tapi yang di alas kaki. Contohnya itu kayak sandal, sepatu, kaos kaki itu memakainya dengan kata sinda. Ingat ya, kalau memakai yang di anggota badan, maksud pemakai yang di badan ya, ingat itu memakainya dengan kata ipta. Ya, memakai yang di badan. Contohnya kayak baju, celana, rok, celana pendek itu memakai kata ipta. Tapi kalau memakai yang di alas kaki, yaitu memakai kata sinta. Contohnya kayak undungwa. Jadi undungwa를 신다. 신다 kalau dirubah ke bentuknya menjadi 신어요. 신어요. Seperti ini ya, 신어요. Dirubah ke bentuk yo. Jadi undungwa를 신어요 memakai sepatu olahraga. 슬리퍼를 신어요 memakai alas kaki atau sandal. 구두 sepatu kulit. Kalau memakai sepatu kulit berarti 구두를 신어요. Kaos kaki 양말. Kalau dirubah ke bentuk, kalau ini memakai kaos kaki berarti 양말을 신어요. 장화 sepatu boot. Kalau memakai sepatu boot berarti 장화를 신어요. Memakai sepatu boot itu 장화. Sekarang seda. Seda itu memakai yang ada di kepala. Contohnya kayak ini apa? Topi. Jadi moja를 seda. Seda kalau dirubah ke bentuk yo, ingat nggak? Seda dirubah ke bentuk yo jadinya adalah soyo ya, soyo seperti ini. Dirubah ke bentuk yo. Jadi kalau memakai kacamata berarti 안경을 써요. Memakai kacamata hitam 선글라스를 써요. Memakai topi 모자를 써요. Atau dirubah ke bentuk nida berarti 씁니다. Seperti ini ya. 씁니다. Ya, bisa soyo kalau dirubah ke bentuk yo, tapi kalau besopan lagi itu memakai kata 씁니다. 모자를 씁니다. 선글라스를 씁니다. 안경을 씁니다. Kita lanjutkan ke rimel buku. Lihatlah gambar, kemudian 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapannya. Yang nomor 1 ya 여러분, mari kita bahas. 무엇을 샀어요? Jadi telah membeli apa? Jadi ini membeli apa ini? Ini adalah yang mal. Yang mal itu artinya adalah kaos kaki ya 여러분 ya. Jadi yang mal. Yang mal itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf L. Jadi yang mal, karena L berarti pakai partikel objeknya adalah yang malrel ya. Sorry, yang marel ini pakai L ini ya, yang betul ya. Yang marel 샀어요 telah membeli kaos kaki. Bukan rel yang ini ya, salah ya. Tapi yang mal yang marel 샀어요. Nomor 2, 무엇을
Ibossoyo, jadi telah mengenakan apa? Ya, telah mengenakan apa? Ya, kalau ada gambar seperti ini berarti T-shirt ya. T-shirt. 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 Ya. T-shirt huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf E. E itu vokal atau konsonan? E itu adalah vokal. Berarti T-shirt ya, bukan L tapi T-shirt Ibossoyo, telah mengenakan kaos ya. Nomor 3, muosel sinossoyo, ya telah memakai apa? Sinta itu memakai tapi yang di alas kaki. Contohnya kayak sepatu, sandal itu memakainya itu dengan kata sinta. Kalau sinta itu memakai, kalau sinos berarti telah memakai. Telah memakai apa? Ya kudu. Kudu itu adalah sepatu kulit ya. Kudu. Kudu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf U. U itu vokal atau konsonan? U itu adalah vokal, maka memakai kudurel ya, kudurel sinossoyo, telah mengenakan sepatu kulit, jadi bukan L ya. Nomor 4, muosel sasoyo, telah membeli apa? Jadi kalau ada gambar seperti ini adalah moja. Moja itu adalah topi ya yorobun ya. Moja. Moja huruf terakhirannya apa? Moja itu. Moja huruf terakhirannya adalah huruf A. A itu vokal atau konsonan? A itu adalah vokal. Jadi mojarel sasoyo. Jadi telah membeli topi. Jadi bukan L ya, tapi mojarel sasoyo. Kita lanjutkan yang munbob ya, yang tata bahasa 1 ini ya yorobun ya. Ini kita akan belajar bentuk pola kalimat ko ita seperti ini. Ya, kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata ko ita di belakangnya, ini artinya adalah sedang. Gitu aja ya, simpel aja ya belajarnya ya. Intinya kalau ada kata kerja belakangnya itu ditambah apa? Pola kalimatnya itu ita, ko ita seperti ini itu artinya adalah sedang. Contohnya misalnya kata ilta, ini artinya adalah membaca ya yorobun. Ilta itu artinya adalah membaca. Kalau dirubah ke bentuk sedang membaca, berarti il, ini tanya dibuang ya. Jadi nggak perlu kita rubah ke bentuk yu terlebih dahulu. Tapi il, tanya ini kita buang seperti ini. Ya. Lalu ditambahi kata ko ita. Jadinya itu adalah il, kan danya itu udah hilang ya. Danya ini udah hilang, berarti il ko ita. Ya, il ko ita. Seperti ini, itu artinya adalah sedang membaca. Jadi kalau ilta itu membaca, kalau ilko iso atau ilko ita itu artinya adalah sedang membaca. Seperti itu ya yorobun ya. Jadi bentuk sopan, bentuk sedang dalam bentuk sopan itu adalah ko gesida. Jadi ini ko ilko ita sama ilko gesida itu sama ya. Misalnya seperti ini. Ilko itanya itu diganti kata gesida, ilko gesida, gesida seperti ini. Jadi ini artinya pun sama ya yorobun ya. Karena apa? Gesida itu adalah bentuk sopan dari kata ita. Jadi ilko gesida itu artinya pun sedang, ilko ita pun artinya adalah sedang. Cuman kalau ilko gesida ini sedang tapi dalam bentuk halus. Misalnya, nenek sedang membaca, berarti halmoni keso. Jadi keso itu adalah pengganti partikel en atau nen ya. Halmoni keso ilko gesida atau ilko geseo. Nenek sedang membaca. Jadi nenek itu kan sedang membacanya, kita memakainya itu kalimat yang sopan. Gitu loh ya. Bedanya itu gitu. Intinya, kalau ada pola kalimat belakangnya itu ko ita atau ko gesida itu artinya adalah sedang. Cuman kalau ko gesida itu sedang dalam bentuk sopan. Gitu ya, kita abaikan aja ini. Ini pun sama, abaikan aja. Kita langsung aja. Contohnya ya yorobun, contoh. Bajirel ipko iso. Jadi ko it artinya adalah sedang, ipta itu mengenakan atau memakai, baji itu celana. Angyongel seko isoyo. Koit artinya adalah sedang. Seta artinya adalah memakai angyong kaca mata. Sedang memakai kaca mata. Untung warel sin ko iso. Koit artinya sedang. Sinta artinya adalah mengenakan atau memakai. Untung wa sepatu olahraga. Paham ya yorobun ya. Sekarang yang ini halmoni keso ya, keso ini apa? Keso ini adalah partikel
en ya, partikel nen atau en ya dalam bentuk sopan. Masih ingat nggak ya? Keso ini adalah bentuk sopan dari partikel en atau nen. Jadi karena ini nenek, jadi bukan harmoni nen, tapi harmoni keso. Jadi partikelnya harus dirubah ke bentuk sopan. Jadi nenek 안경을 쓰고 계세요. Jadi nenek ko geseo artinya adalah sedang mengenakan ankyong, kaca mata. Jadi ini kan seko geseo atau seko iso itu juga bisa ya. Cuman karena ini nenek jadi pakainya seko geseo. Dari sini paham ya? Kita lanjutkan yang nomor 1 ya 여러분, 그림을 보고. Jadi lihatlah gambar, kemudian 문장을 쓰세요. Jadi tulislah ya, tulislah kalimatnya. Jadi lihatlah gambar lalu tulislah kalimatnya, disuruh menulis ya. Jadi kata 쓰다 ya, 쓰다 ini bisa juga diartikan menggunakan ya, menggunakan topi, menggunakan, pokoknya 쓰다 itu menggunakan ya. Bisa juga 쓰다 ini diartikan adalah menulis ya. 쓰세요 bisa diartikan tulislah atau bisa juga diartikan kenakanlah ya, atau pakailah. Sekarang nomor 1 ini moja. Jadi yang ditunjuk moja berarti itu adalah moja topi. Jadi moja를 ya, moja를 kalau moja itu pakainya seda ya, sedanya awalnya kan seda seperti ini ya, danya tuh dibuang. 모자를 쓰고 있어요 ya. Ko isoyo artinya adalah sedang, seda itu memakai, moja itu topi. Sekarang nomor 2 ini one piece ya. One piece itu adalah setelan ya 여러분 ya. One piece tulisannya seperti ini. One piece를 ya, one piece를 ini berarti kalau one piece itu memakai kata 입다 ya, 입다 karena memakainya di baju. 입고 있어요. Ya, koit itu ada sedang, 입다 memakai atau mengenakan, one piece itu adalah gaun ya. Nomor 3 ini yang ditunjuk adalah kacamata. Kacamata itu adalah 안경 ya, 안경. Jadi 안경을 ya, 안경을 partikel objek, 안경을 쓰다 ya, 쓰고 있어요. Koit artinya sedang, 쓰다 itu mengenakan atau memakai 안경 kacamata. Terus nomor 4 ini adalah 장화 ya, 장화 itu sepatu bot ya, 장화를 ya, 장화를 kalau ini berarti sin ya, sinda itu, sinda awalnya sinda seperti ini, terus danya dibuang, ditambah kata ko isoyo ya. Ko isoyo artinya adalah sedang, sinda itu memakai yang di alas kaki, sedang memakai 장화 sepatu bot seperti itu. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분, 그림을 보고. Jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화해 보세요. Jadi cobalah bercakap-cakap atau bercerita sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya ini ada sunglass itu adalah kacamata hitam, terus ini moja itu adalah topi. Jadi orang ini tidak memakai topi karena topinya itu disilang, tapi dia memakai sunglass itu adalah kacamata hitam. Kita masukkan ke dalam kalimatnya ya 여러분. Peong 씨가 모자를 쓰고 있어요. Jadi saudara Peong apakah koit ya, koit artinya adalah sedang, apakah sedang memakai topi? 아니요, tidak. 그럼 무엇을 쓰고 있어요? Jadi kalau begitu sedang memakai apa? 선글라스를 쓰고 있어요. Jadi sedang memakai sunglass, kacamata hitam seperti itu ya. Sekarang nomor 1 ini yang disilang itu adalah kudu. Kudu itu adalah sepatu kulit ya, kudu sepatu kulit. Terus ini ada selipo. Selipo itu adalah sandal ya 여러분 ya. Selipo itu adalah sendal. Oke, Peong sih tinggal memasukkan aja ya, mojanya itu diganti mojanya ini diganti dengan kudu.
Peong 씨가 구두를 신고 있어요. Ya, saudara Peong apakah sedang mengenakan kudu atau sedang memakai kudu sepatu kulit? Ya. 아니요, tidak. 그럼 무엇을 신고 있어요? Kalau begitu sedang memakai atau mengenakan apa? 슬리퍼를 신고 있어요. Jadi sedang memakai selipo, itu sandal seperti ini. Terus bawahnya nomor 2. Peong 씨가 치마를, kalau cima itu apa? Cima itu adalah 입다, itu dipakai di badan. Berarti Peong 씨가 치마를 입고 있어요. Apakah sedang memakai? Kata 입다 itu artinya adalah memakai yang di badan ya, kayak celana, rok, kaos dan lain-lain. Jadi apakah sedang Peong 씨가 치마를 입고 있어요. Apakah sedang memakai rok seperti itu? 아니요, tidak. Kram, kalau begitu 무엇을 입고 있어요? Kalau begitu sedang memakai apa? 청바지를 입고 있어요. Jadi sedang memakai celana jeans, 청바지 seperti itu ya. Nomor 3, ini adalah t-shirt. T-shirt itu artinya adalah kaos ya. T-shirt itu kaos. Kalau ini adalah jamba atau jombo, itu jombo sama ya. Kita pakai jamba aja. Jamba itu jaket. Ya. Peong 씨가 잠바를 입고 있어요. Seperti itu ya. Saudara Peong apakah sedang mengenakan jaket? 아니요, tidak. 그럼 무엇을 입고 있어요? Ya. Kalau begitu sedang memakai apa? Jadi t-shirt를 입고 있어요. Sedang memakai t-shirt, kaos ya. Jawabannya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 대화일, yang percakapan satu ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara Dian dan Wang Min. Jadi ceritanya Dian dan Wang Min ini, mereka ini saling kabar melalui HP ya. Mungkin chat atau telepon, pokoknya saling kabar. Kemungkinan chat ya, karena ini orangnya sedang memegang, sedang mengetik ini ya. Jadi Dian sama Wang Min ini sedang chat-chatan atau sedang mengirim pesan gitu lewat HP ya. Lalu Dian ini berkata, Wang Min si 지금 어디에 있어요? Jadi Wang Min, ya, saudara Wang Min sekarang ada di mana ya? Dian chat seperti itu. Wang Min membalas, 영화관 앞에 있어요. Aku ada di depan gedung bioskop. Terus Dian berkata lagi, ini ya, chat lagi, 저도 영화관 앞에 있어요. Saya juga ada di depan gedung bioskop loh ya. Jadi sorry, ini 영화관, gedung bioskop ya, bukan film ya, salah ini. 무슨 옷을 입고 있어요? Kamu sedang memakai atau sedang mengenakan baju apa? Seperti itu. 셔츠하고 반바지를 입고 있어요. Saya sedang mengenakan celana pendek dan kemeja. 그리고 kemudian 모자를 쓰고 있어요. Aku sedang memakai topi. Seperti itu. 아, 저기 왕민 씨가 있네. Oh, ternyata itu ya. Ternyata ini saudara Wang Min ada di sana ya. Ya, jadi ada di sana ya, berada di sana ya gitu. Wang Min sih ya gitu, seperti itu. Oke, mari kita dengarkan listeningnya biar paham ya. Oke, selamat mendengarkan. 왕민 씨, 지금 어디에 있어요? 영화관 앞에 있어요. 저도 영화관 앞에 있어요. 무슨 옷을 입고 있어요? 셔츠하고 반바지를 입고 있어요. 그리고 모자를 쓰고 있어요. 아, 저기 왕민 씨가 있네요. 왕민 씨! Oke, sekarang mari kita jawab. Teta Pebua, mari coba kita menjawabnya. Wang Min Si는, saudara Wang Min Si. Saudara Wang Min ini, 지금 어디에 있어요? Sekarang ada di mana saudara Wang Min ini? Jadi Wang Min maupun Dian ini, mereka itu sedang berada di
depan gedung bioskop ya. Mereka itu sama-sama berada di gedung bioskop seperti itu. Jadi jawabannya adalah 영화관 앞에서 있어요. Berada di depan gedung bioskop. Sekarang nomor 2, 왕민 씨는 무슨 옷을 입고 있어요? Saudara Wangmin sedang mengenakan baju apa? Wangmin itu sedang mengenakan baju apa? Jadi Wangmin ini sedang mengenakan celana pendek dan kemeja. Ini jawabannya ya. Kita lanjutkan. 지시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang dipaparkan. Cobalah untuk bercakap-cakap. Ya, mari kita bahas. Ini ada ibta itu mengenakan yang di anggota tubuh ya. Maksudnya mengenakan yang di tubuh kayak celana, jaket, baju itu memakai kata ibta. Memakai atau menggunakan. 청바지 itu artinya adalah celana jeans. Terus ini one piece itu artinya adalah gaun ya. Kita masukkan ke kalimatnya. 민수 씨, ini ada percakapan antara 민수 dan 수지. 민수 씨 무엇을 입고 있어요? Saudara 민수, koit itu sedang mengenakan apa? 청바지를 입고 있어요. Saya sedang mengenakan celana jeans. Terus 수진 씨는 무엇을 입고 있어요? Kalau saudara Suci sedang mengenakan apa? 원피스를 입고 있어요. Sedang mengenakan gaun. Seperti itu ya. Ini kita tinggal mengganti-ganti saja ya. Jadi ini Sinta itu mengenakan atau memakai tapi yang di alas kaki. Contohnya kayak sepatu, sandal, sepatu bot dan lain-lain. Pokoknya yang di alas kaki itu memakainya dengan kata Sinda seperti ini ya. Terus selipo itu sendal, kata gudu itu sepatu kulit. 민수 씨는 무엇을 신고 있어요? 신고 있어. sedang mengenakan ya, 신고 있어. sedang mengenakan yang di alas kulit. Alas kaki maksudnya itu. Saudara Minsu sedang mengenakan apa? 슬리퍼를 신고 있어요. 슬리퍼를 신고 있어요. sedang mengenakan selipo, sendal. Suci 씨는 무엇을 신고 있어요? Kalau saudara Suci, 무엇을 신고 있어요? sedang 신고 itu mengenakan apa? Jadi 원피스를 신고 있어요. sedang sinda itu artinya mengenakan yang di alas kaki. Jadi sedang mengenakan kudu, sepatu kulit seperti itu. Ya, bareng pengucapan ini kita lewatin aja ya ini ya. Atau kalian dengarkan sendiri di listeningnya itu, kalian latih sendiri. Karena kalau dibahas di sini nanti waktunya terlalu panjang ya. Sekarang kita lanjutkan yang owi, yang kosakata 2 ini ya 여러분, tentang sekal. Sekal itu adalah nama-nama warna. Ya, coba warna kita bahas. Ini ada palkansek itu warna merah ya 여러분, palkansek warna merah. Ada juangsek itu warna oranye ya, mata itu warna ini ya, oranye ini. Terus ini kata noransek itu warna kuning, terus ini choroksek itu warna hijau, terus ini hanelsek ya, hanelsek itu artinya adalah biru langit. Kata hanel ya, hanel ini artinya adalah langit ya 여러분 ya. Hanel, hanel ini artinya adalah langit. Jadi kalau hanelsek, sek itu warna. Jadi kalau hanelsek berarti warna langit, maksudnya itu warna biru langit. Jadi sek ini warna ya. Ini paransek itu warna biru. Karena ini borasek itu warna ungu, kata bunungsek itu warna pink, kata wisek warna abu-abu, ini kamansek ya hitam, hayansek putih, ini kalsek itu warna coklat. Terus shopping mall itu shopping mall, ini kosakatanya. Terus 결혼식 itu pesta pernikahan, ini pakta itu cerah atau bersinar, ini 어둡다 itu gelap. Ya, kosakata baru buat kalian, dipelajarin sendiri ya. Kita lanjutkan 그림을 보고 lihatlah gambar, kemudian 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah 대화 percakapannya. 연필이 무슨 색이에요? Jadi 연필 itu pensil ya, pensilnya itu warnanya apa? Jadi warnanya itu warna hijau ya, berarti choroksek. Kata chorok itu hijau, jadi chorok seperti ini ya. Choroksek ya, chorok itu hijau, kalau
sek itu warna, jadi warna hijau. 초록색이에요, warna hijau. Nomor 2, 책이 무슨 색이에요? Jadi bukunya itu berwarna apa? Jadi kata ini warna kuning berarti noransek ya. Noran itu kuning. Noran itu kuning. Kalau noransek berarti berwarna kuning. Ya, berwarna kuning. Terus nomor 3, baji가 무슨 색이에요? Celananya itu berwarna apa? Berarti paran색. Ya, paran색 itu adalah warna biru ya, yarbun ya. Paran색. Ya, warna biru. Paran색, berwarna biru. Nomor 4, moja가 무슨 색이에요? Topinya itu berwarna apa? Jadi 주황색. 주황색 itu artinya adalah berwarna pink ya, berwarna pink. 주황색. Kok pink, maaf, sorry. Oranye ya. 주황색 itu berwarna oranye. 주황색. 주황색이에요. Sekarang kita lanjutkan yang 문법, yang tata bahasa 2 ini ya, yarbun ya. Ini adalah kita belajar bentuk en atau nen yang di tengah seperti ini. Ini fungsinya adalah menggabungkan kata sifat dan kata benda. Jadi nanti kalau di sini ada kata sifat ya, kata sifat, terus di sini ada kata benda ya. Terus di tengah-tengah kata sifat dan kata benda ini ada partikel en ya, ada partikel en atau nen ya, tergantung dari kata sifatnya ini akhirannya vokal atau konsonan seperti itu ya. Jadi partikel ini itu fungsi artinya adalah yang, seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu ya. Jadi kalau ada kata sifat di sebelah kiri, kata benda di sebelah kanan, lalu digabungkan dengan partikel subjek en atau nen. Jadi partikel en atau nen inilah, ini bukan partikel subjek, tapi kita artikan yang, seperti itu. Contohnya seperti ini ya, Rebun. Ini kita ambil contoh kata sifat ya, kata sifat, dan ini ada kata benda. Ya, misalnya, ini kata 예쁘다. Kita ambil contoh 예쁘다 itu artinya adalah cantik ya, Rebun ya. 예쁘다 itu artinya adalah cantik. Terus ini ada kata bendanya, ya nggak harus kata benda ya. Mungkin hewan atau orang juga bisa ya, atau kendaraan. Kita ambil kata bendanya itu goyangi. Goyangi itu artinya adalah kucing ya, kucing. Goyangi. Goyangi itu kucing. Kalau 예쁘다 itu cantik, kalau goyangi itu kucing. Kalau digabungkan kucing yang cantik ya. Jadi berarti 예뻐. Jadi 예뻐 seperti ini. Ya, 예뻐 ini huruf terakhirannya apa? Huruf terakhiran awalnya kan gini ya, 예쁘다. 예뻐 ini huruf terakhirannya itu apa? Huruf terakhirannya itu adalah huruf vokal, ya kan, huruf vokal. Terus karena ini huruf vokal, maka tinggal nambahi n di bawahnya, seperti itu. Jadi ini nanti dicoret ya, danya dicoret seperti ini. Jadi kalau dirubah ini n, tinggal nambahi n di bawahnya ini ya. Jadi 예뻐 ditambah kata en seperti ini. 예쁜 고양이. 고양이. Ya, goyangi. Ini artinya adalah goyangi kucing. Kalau en ini artinya apa tadi? Yang cantik. Jadi 예쁜 고양이 kucing yang cantik ya, kucing yang cantik seperti itu. Dari sini paham ya, Rebun ya. Terus ini, jadi kesimpulannya ini, kalau ada kata sifat, ya ini kata sifat ya, kata sifat, ini pun kata sifat. Kata sifat yang akhirannya itu adalah huruf konsonan, ya kata sifat yang akhirannya huruf konsonan, ditambah kata en seperti ini. Misalnya cakta, cakta itu huruf terakhirannya apa? Saya besarkan ya, biar lebih enak. Perhatikan, cakta itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah G. G itu vokal atau konsonan, G itu adalah konsonan ya. Berarti ditambah kata en. Jadi bukan cangen, cak ditambah en ini, tapi caken ditambah kata en ya. Jadi cak ditambah kata en. Jadi caken berarti yang kecil seperti itu ya. Caken itu yang kecil seperti itu. Terus kata sifat yang akhirannya itu adalah huruf vokal atau kata sifat yang huruf terakhirannya itu adalah konsonan, tapi konsonan yang real ya, konsonan yang real atau konsonan L itu ditambah kata n di bawahnya seperti itu.
artinya adalah yang. Seperti itu ya Yorpun ya. Terus ini kesimpulan yang ini Jamie ita, terus kata sifat ya, kata sifat yang belakangnya itu ada kata ita ya, ita atau opta ya, opta seperti ini. Ini nanti menjadinya itu bukan ditambahi en ya, tapi tambahin nen, ditambahin nan. Jadi ita seperti ini. Maaf. Jadi ita ini nanti jadinya adalah inen. Opta menjadi omnen. Ya. Contohnya kata sifat yang ada belakangnya ita sama opta itu apa? Contohnya kayak Jamie ita, ini kalau dirubah ke bentuk nen berarti Jamie inen, Jamie inen seperti ini. Terus masita, masih nen seperti ini. Artinya adalah masih nen pang, berarti pang itu roti yang enak. Terus ini Jamie inen cek berarti buku yang menarik seperti itu. Paham ya Yorpun ya? Berarti intinya kesimpulan kalau ada partikel en atau nen di tengah yaitu, terus di belakangnya ini ada kata benda atau di depannya ada kata sifat, ini artinya adalah yang. Gini aja, simpel aja belajarnya ya. Kita abaikan aja ini. Oke, sekarang kita artikan yang ini. 예쁜 바지를 샀어요. Jadi telah membeli celana yang cantik ya, telah membeli celana yang cantik ya. 따뜻한 잠바를 입어요. Mengenakan celana, en itu yang ya, yang 따뜻하다, yang hangat. Jadi mengenakan celana yang hangat. Terus 책상 위에 작은 가방이 있어요. Jadi di atas meja belajar, 작은 가방이 있어요. Ada tas yang kecil seperti itu. Kita lanjutkan yang nomor 1 ini ya Yorobun. Almajen gosel kola, jadi pilihlah hal yang benar. Munjangal wansong aseo, sempurnakanlah munjang kalimatnya. Masita itu artinya adalah enak. Pakta itu cerah ya, cerah. Terus kika keta itu artinya adalah tinggi tubuhnya ya, postur tubuhnya tinggi itu kika keta. Kata cupta itu artinya adalah dingin ya, dingin untuk cuaca, itu dingin, cupta. Sekarang nomor 1, jam sarami dilopasieyo. Jadi kikaken, jadi kikaketa itu tinggi ya. Jadi kalau kikaken saram berarti orang yang tinggi, seperti itu ya. Kikaken, kikaken ya, kikaken sarami. Jadi orang yang postur tubuhnya tinggi itu namanya adalah saudara dillopa. Nomor 2, 저는 색깔을 좋아해요. Saya menyukai warna, berarti yang cerah. Parken, ya, pakta itu cerah ya. Jadi kalau parken itu artinya yang cerah. Pakta ini kalau seperti ini ya. Pakta dirubah menjadi en, berarti pak. Tanya ini kan dibuang kan ya Yorobun. Pakta tanya dibuang, jadinya itu parken. Karena ini konsonan ya, konsonannya jadi tambah kata en ya. Parken. Seperti ini. Parken. Jadi saya menyukai warna yang cerah, seperti itu. Nomor 3, 저는 날씨를 안 좋아해요. Jadi saya tidak menyukai cuaca 춥다. 춥다 itu dingin ya. 춥다 itu dingin. Kalau dirubah ke bentuk yang berarti 춥다 menjadi cuun ya. 춥다 menjadi cuun. Ya, cuun. Jadi saya tidak menyukai atau tidak suka cuaca yang dingin. Kalau misalnya yang pedas berarti topta. Topta itu panas ya, maaf. Topta itu panas. Kalau dirubah ke bentuk yang panas berarti doun ya, doun. Ini artinya adalah yang panas. Kalau misalnya mepta itu pedas ya, mepta
Jadi 맵다 itu artinya adalah pedas. Kalau yang pedas berarti meun ya. Meun. Meun emsik berarti makanan yang pedas. Doun nalsi berarti cuaca yang panas. Seperti sama kayak cupta itu dingin. Kalau cuun berarti yang dingin. Cuun nalsi cuaca yang dingin. Seperti itu. Nomor 4, 시장에서 점점점점 사과를 샀어요. Jadi aku telah membeli apel titik-titik di pasar. Jadi masita itu enak ya. Jadi masinen ya. Ingat kalau kata sifatnya itu belakangnya itu ita atau opta itu partikel yangnya itu memakai kata nen ya, nen seperti ini. Jadi 시장에서 맛있는 사과를 샀어요. Jadi aku telah membeli apel yang enak ya, yang enak di pasar seperti itu. Sekarang yang nomor 2, 그림을 보고 lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu ini, 커피숍에서 따뜻한 커피를 마셨어요. Jadi saya telah minum kopi yang hangat di coffee shop. Coffee shop itu adalah di kedai kopi. Seperti itu ya. Jadi kopi yang hangat, tatet hata itu artinya adalah hangat. Kalau tatet han kopi berarti kopi yang hangat. Seperti itu. Jadi nitcananen ya, nitcananen saramyeyo, titik-titik saramyeyo. Jadi ini karena ini mempersilahkan yang tua berarti cinjol hata. Cinjol hata itu artinya adalah baik hati ya. Cinjol hata itu baik hati. Cinjol hata. Cinjol hata itu yang baik hati ya, kalau cinjol hata itu. Tapi kalau cinjolhan ya seperti ini. Cinjolhan saram berarti orang yang baik hati. Nicananen cinjolhan saramyeyo, saudara nicanan orang yang baik hati. Sekarang nomor 2 ya, orangnya nih mengacungkan jempol ya, berarti makanannya itu enak. 어제 점점점점 음식을 먹었어요. Jadi kemarin saya telah makan makanan titik-titik. Berarti masinen yang enak ya. Mat itu rasa, kata mat itu rasa. Kalau it itu artinya adalah rasa, ada. Ya, it ini ada rasa. Baca ini rasanya adalah enak ya. Kalau ada kata it ini berarti partikel penghubungnya itu memakai nen ya, masinen ya, masinen seperti ini. Jadi kemarin telah makan makanan yang enak seperti itu. Terus nomor 3 ya, ini mahal ya, berarti kemarin 어제 점점점점 슬리퍼를 샀어요. Kemarin saya telah membeli slipo sandal ya, ini mahal ya, berarti yang mahal. Bisa itu mahal. Bisa itu mahal, kalau bisan berarti yang mahal. Jadi kemarin saya telah membeli slipo sandal itu yang mahal. Sekarang kita lanjutkan yang tehwa i, percakapan 2 ini ya Rupun. Mari kita bahas. Ini ada percakapan antara Yusuf dan Diloba. Yusuf berkata, Diloba si mubayo. Jadi saudara Diloba, kamu sedang melihat apa? Kamu melihat apa gitu ya? Internet shopping mall에서 옷을 봐요. Aku melihat baju di shopping mall internet ya. Saya sedang melihat baju di internet shopping mall atau di toko online gitu ya. 이번 주 일요일에 ya, pada hari Minggu ini ya, hari Minggu ini 친구 결혼식이 있었어 ya, sebab ada acara pernikahan temanku. Saya 돼요. Jadi osel saya 돼요. Makanya ya 돼요 artinya harus. Makanya saya harus membeli baju. Seperti itu. Terus yang Yusuf ini berkata, 이 노란색 치마가 예쁘네요. Jadi rok warna kuning ini, cantik ya. Terus 이 치마 어때요? Rok ini bagaimana?
좀 짧아요. jadi roknya itu sedikit pendek ya. Roknya sedikit pendek. 저는 짧은 치마를 안 좋아해요. jadi saya itu tidak suka rok yang pendek. 그럼 kalau begitu 이 파란색 원피스는 어때요? Kalau begitu gaun yang berwarna biru ini bagaimana? Seperti itu. Sekarang coba mari kita dengarkan listeningnya ya 여러분. 딜로바 씨, 뭐 봐요? 인터넷 쇼핑몰에서 옷을 봐요. 이번 주 일요일에 친구 결혼식이 있어서 옷을 사야 돼요. 이 노란색 치마가 예쁘네요. 이 치마 어때요? 좀 짧아요. 저는 짧은 치마를 안 좋아해요. 그럼 이 파란색 원피스는 어때요? Kita lanjutkan. 대답해 보아. mari coba kita menjawabnya. 딜로바 씨는 왜 옷을 사야 돼요? jadi saudara 딜로바 왜 kenapa dia itu ya 돼요 harus membeli baju. Kenapa 딜로바 ini harus membeli baju? Karena ini ya 이번 주 일요일에 ya pada hari Minggu ini 친구 결혼식이 있어서 jadi sebab ada pernikahannya temannya. jadi itulah jawabannya itu ya. Sekarang nomor 2, 딜로바 씨는 짧은 치마를 좋아해요. jadi saudara 딜로바 ya apakah menyukai rok yang pendek ya. 딜로바 itu apakah menyukai rok yang pendek. jadi dia itu tidak suka rok yang pendek. berarti jawabannya adalah 아니요 ya, seperti itu ya. 아니요. jadi 짧은 치마를 안 좋아해요. seperti itu ya. pokok jawabannya itu 짧은 치마를 안 좋아해요. tidak menyukai rok yang pendek. 안 좋아해요. Maaf ini C ya. Ya, 안 좋아해요. jadi tidak menyukai rok yang pendek. Kita lanjutkan. 제시된 표현을 활용하여. jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. jadi cobalah untuk bercakap-cakap atau berdialog. 노란색 티셔츠 itu artinya adalah 티셔츠 itu artinya adalah kaos ya, kaos. 노란색 itu warna kuning. Kaos warna kuning. pakta itu cerah ya, warna cerah maksudnya itu. Terus ini 보라색 itu adalah warna ungu, 티셔츠 itu adalah kaos warna ungu. Jadi pakta ini cerah ya, pakta ini. Kita masukkan ke kalimatnya ya, 여러분. 이 노란색 티셔츠 어때요? jadi ini ya, kaos warna kuning ini bagaimana? Ya, kaos warna kuning ini bagaimana? 색깔이 너무 밝아요. 색깔 warnanya itu sangatlah cerah. 저는 밝은 색깔을 안 좋아해요. saya 안 좋아해요 tidak menyukai atau tidak suka warna yang cerah. Saya tidak menyukai warna yang cerah. 그럼 kalau begitu 이 보라색 티셔츠는 ya, ini kaos yang warna ungu ini ya, kaos yang warna ungu ini bagaimana? Tuh, 예쁘네요. Oh, cantik ya, gitu. Seperti itu ya. Kita ganti ini. Kita masukkan yang kosakata yang di bawahnya ini ya, 여러분 ya. Kita masukkan ke kalimatnya. Kita artikan dulu. 까만색 잠바. 잠바 itu adalah jaket. Ini 까만색 itu warna hitam. 어둡다 itu artinya adalah gelap. Terus ini 빨간색 잠바 itu artinya adalah jaket warna merah ya. 빨간색 itu warna merah. Sekarang kita masukkan ke kalimatnya ini. 이 까만색 잠바 어때요? seperti itu ya. Jadi jaket ya, jaket warna hitam ini, jadi 이
Kamansek jamba itu jaket warna hitam ini bagaimana? Seperti itu. Sekali nomu 어두워요. Jadi 어둡다 kalau dirubah ke bentuk iup jadi 어두워요. 어두워요 ya. Jadi B-nya ini berubah menjadi wo. 어둡다 어두워요. Jadi sekali nomu 어두워요. Jadi warnanya itu sangatlah gelap. 저는 어두운. Jadi dirubah yang gelap berarti 어두운 ya. 어두운. Ya, 어두운 itu artinya adalah yang gelap. 어두운 잠바. Jadi 어두운 색깔 ya. 저는 어두운 색깔을 안 좋아해요. Jadi saya tidak suka warna 어두운 yang gelap. Seperti itu. 어두운 색깔 itu warna yang gelap. Kalau 밝은 색깔 warna yang cerah. 그럼 kalau begitu 이 빨간색 잠바는 어때요? Ya, kalau begitu jaket yang warna merah ini bagaimana? 예쁘네요. cantik ya. Seperti itu ya, 여러분 ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini. 유용한 표현, ekspresi yang bermanfaat itu 마음에 들어요. 들어요 itu artinya adalah masuk, itu pada, maam itu hati atau perasaan. Jadi kalau 마음에 들어요 artinya adalah masuk di hati atau cocok di hati. Seperti itu ya. Sesuai dengan kriteria, itu sesuai dengan hati. Jadi 이 잠바 어때요? Jadi jaket ini bagaimana? 마음에 들어요. Cocok di hati atau sesuai dengan kriteria. Kita lanjutkan 문화와 정보. Jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas. Ini adalah tentang 한국의 전통 의상. Jadi 의상 itu adalah pakaian, 전통 itu adalah adat atau tradisional. Jadi kalau 전통 의상 adalah pakaian adat atau pakaian tradisionalnya Korea. Ya, pakaian adatnya atau pakaian tradisionalnya Korea. Mari kita bahas. 한복은 한국의 전통 의상입니다. Jadi kita penggal dari sini ya. 한복 itu adalah pakaian tradisionalnya Korea. Jadi pakaian tradisional atau pakaian adatnya Korea itu namanya adalah hanbok. Ingat ya, hanbok itu adalah pakaian adatnya Korea. 한복은 색상이 화려해요. Jadi hanbok ya itu warna dasarnya itu mewah. Jadi hanbok atau pakaian adat Korea itu atau hanbok warna dasarnya itu mewah atau mencolok ya. 디자인이 우아하고 lalu desainnya ya, desainnya itu elegan, 하고 dan 아름답습니다 dan indah. 그래서 sehing가 한국 사람들은 sehing가 orang-orang Korea 설날이나 결혼식과 같이 특별하고 중요한 날에는 jadi pada hari yang penting dan hari yang khusus yang sama seperti acara pernikahan atau acara tahun baru itu ya. Contoh hanbok을 입습니다. Orang Korea itu mengenakan hanbok yang tradisional, pakaian tradisional hanbok yang contoh hanbok itu hanbok yang tradisional seperti itu ya. 남성 한복은 바지와 저고리, 조끼로 구성되고 ya kita penggal dari partikel subjek en ya. Jadi hanbok yang laki-laki 구성되다 itu terdiri dari joki, rompi, atasan baju hanbok, wa itu dan celananya. Kemudian 여성 한복은 jadi hanbok yang wanita 치마와 저고리로 구성됩니다. Terdiri dari atasan baju hanbok dan rok. 한복은 자연스러운 주름과 풍성한 실루엣으로 모든 체형의 사람들에게 어울리다는 장점이 있습니다. Jadi hanbok ya dengan siluet atau dengan model yang berlimpah dan lipatan yang alami ya. 모든 체형의 사람들에게 ya, jadi kepada semua orang yang modern itu semua ya, kepada semua bentuk tubuh orang itu ya. 어울리다는 장점이 있습니다. Jadi mempunyai kelebihan yang serasi. Maksudnya itu apa? Jadi hanbok ini
ada kelebihan, jadi mempunyai kelebihan yang cocok atau yang serasi kepada semua bentuk tubuh orang, ya, semua bentuk tubuh orang, seperti itu. Kita lanjutkan. 그러나 전통 한복은 평상복으로 입기에는 다소 불편한 점이 있어. Ya, kita penggal dari partikel subjeknya. Karena, akan tetapi, atau namun, hanbok yang tradisional ini, ya, itu apabila dipakai sebagai pakaian sehari-hari, ya, pyeongsangbok itu pakaian sehari-hari. Jadi apabila dipakai sebagai pakaian sehari-hari, itu ini ya, ada poin sedikit tidak nyamannya. Maksudnya itu agak sedikit tidak nyaman gitu ya, maksudnya itu. Jadi hanbok tradisional ini apabila dipakai sebagai pakaian sehari-hari itu agak sedikit tidak nyaman. 요즘에는 akhir-akhir ini 전통 한복을 개량하여, orang-orang itu meningkatkan hanbok yang tradisional ini. 만든 생활 한복을 입는 사람들이 많아지고 있습니다. Lalu orang-orang yang memakai 생활 hanbok atau hanbok modern yang telah dibuat ini 많아지고 있습니다. 많아지다 itu menjadi semakin banyak. 생활 한복은 전통 한복보다, jadi ini hanbok yang modern ini 보다 dibandingkan dengan hanbok yang tradisional, 디자인이 단순하고, jadi desainnya itu lebih sederhana. Kemudian 실용적이어서, jadi sebab hanboknya, hanbok modern itu sangat praktis gitu ya. 실용적이어서 sebab sangat praktis. 언제나 편하게 입을 수 있습니다. Jadi al-su'id bisa dipakai secara nyaman kapanpun. 이러한 한복의 변화는, jadi perubahan hanbok yang seperti ini, hanbok의 대중화에 기여하였습니다. Itu telah berkontribusi pada popularitasnya hanbok atau pakaian tradisional Korea. Kita lanjutkan. 한복은 입는 사람의 연령이나 역할 등에 따라. Jadi hanbok itu tergantung pada peran atau usia orang yang memakainya. 색깔과 디자인이 조금 다릅니다. warna dan desainnya itu sedikit berbeda. 결혼식에서 신랑의 어머니는, ya kita penggal dari sini, ibu mempelai pria di acara pernikahan, ya ibu mempelai pria di acara pernikahan, 보통 itu biasanya puran색 계통의 점잖은 한복을 입고, jadi biasanya itu memakai hanbok yang halus, yang strukturnya itu berwarna biru. Kemudian 신부의 어머니는, jadi ibunya mempelai wanita, 분홍색 계통의 단아한 한복을 입습니다. Itu biasanya memakai hanbok yang anggun, yang strukturnya itu berwarna merah muda. 최근 들어서는 한복 페스티벌이나 한복 패션쇼 등을 통해, jadi masuk baru-baru ini, kata tonge itu melalui ya, melalui fashion show hanbok. Jadi masuk baru-baru ini melalui fashion show hanbok atau festival hanbok. Ya, 한복의 아름다움을 세계적으로 널리 알리려는 노력이 이어지고 있습니다. Jadi orang-orang itu melanjutkan upaya untuk mempromosikan, ya, secara mendunia atau secara global keindahan baju hanbok atau baju adat Korea. 확인해요. mari coba kita periksa. Mari periksa. 옷차림에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang cara berbusana atau cara berpakaian. 물건의 색깔을 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bertanya
dan menjawab warnanya barang. Terus yang terakhir, 사물의 상태나 특징을 표현할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa mengekspresikan karakteristik atau 상태, itu kondisinya barang. Kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya, 여러분. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Ya, kata T-shirt. T-shirt itu artinya adalah kaos ya. Kaos berarti jawabannya adalah yang nomor 2. Kalau ini adalah 치마, 치마 itu rok. Kalau ini adalah 청바지, celana jeans. Kalau ini adalah 잠바. 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 2, 다음 중 밑줄친 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah 문장 kalimat yang benar, yang bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Ya, yang digarisbawahi yang benar itu kalimat yang nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, atau 4. Ya, coba. Yang nomor 1, 맛있는 빵을 먹었어요. Jadi telah makan roti yang enak. Ya, itu. Jadi bukan masalah itu ya. Ini partikelnya salah ya. Kalau seperti yang saya bilang, kalau kata bendanya itu belakangnya ada kata ita, ya, ita atau opta seperti ini ya. Kalau kita gabungkan kata sifat dengan kata bendanya itu partikelnya itu nen ya. Nen ini artinya yang, bukan en tapi nen. Jadi semuanya itu pakai nen. Jadi masinen ya, bukan masisen tapi masinen seperti ini. Masinen pangel mokosoyo, telah makan roti yang enak. Jadi nomor 1 ini salah. Karena yang betul harusnya itu nen bukan en. Nomor 2, 예쁜 원피스를 살 거예요. Kemungkinan akan atau mungkin akan membeli ini one piece itu gaun yang cantik ya. Jawabannya nomor 2 ya, sesuai ini. 예쁜 one piece gaun yang cantik. Nomor 3, 덥은 날씨. 날씨 yang kata 덥다 itu panas, kalau 날씨 itu cuaca. Jadi kalau ini bukan, kalau cuaca yang panas bukan 덥은 날씨 ya. 덥다 itu berubah menjadi 더운 ya. 더운 seperti ini. 더워 menjadi 더운. Ya. Pokoknya kalau wo itu menjadi seperti itu. Artinya adalah yang panas. Jadi 더운 날씨를 안 좋아해요. Tidak suka cuaca 더운 yang panas seperti itu. Jadi bukan 더운, bukan ya. 더운 yang betul. Nomor 4, 머리가 짧는 사람이 제 친구예요. Jadi orang yang rambutnya pendek adalah temanku. Itu bukan carnen ya, tapi carben seperti ini. Ya, harusnya itu. Karena huruf terakhiran itu konsonan, berarti bukan carnen tapi carben. Ini salah ya. Yang betul itu en bukan nen. Jadi artinya adalah orang yang pendek rambutnya atau orang yang rambutnya pendek adalah teman saya. 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan 3번에서 4번까지. Nomor 3 sampai nomor 4. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar ya, pergi masukkan ke pinggan ya, masukkan ke sini. Mari kita bahas. 어제 날씨가 아주 더웠어요. Kemarin cuacanya sangatlah panas. 그래서 sehingga 짧은 바지를 sehingga titik-titik-titik celana yang pendek seperti itu. Kira-kira apa? Titik-titik celana yang pendek kira-kira apa? Nomor 1, 입었어요. Telah memakai celana yang pendek kalau nomor 1. Kalau nomor 2, 버렸어요. Telah membuang celana yang pendek. Ya, jelas bukan ya. Nomor 3, 정리했어요. Telah merapikan celana yang pendek. Jelas bukan. Nomor 4, 교환했어요. Telah menukar celana yang pendek. Jelas bukan. Jadi jawabannya adalah telah memakai atau mengenakan ya. 정답은 1번입니다. Kemarin cuacanya sangat panas. 그래서 sehingga saya telah memakai celana yang pendek. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang nomor 4.
제 가족 사진이에요. Ini adalah foto keluargaku. Pokoknya gitu ya. Ini foto keluargaku. 동생은 adikku ya. 키가 작고 ya 키가 작다 itu pendek ya. Jadi adikku itu pendek dan 모자를 점점점점 dan titik-titik-titik topi. Ya. Kata nomor 1, ibta itu memakai ya. Cuman memakai yang di badan. Ya, koit sedang memakai topi. Cuman ini meskipun artinya sedang ya, sorry. Ibta itu artinya memakai, tada itu artinya adalah menaiki atau naik ya. Kata sinta itu pun artinya memakai. Kalau seda itu artinya juga memakai. Cuman ini memakai yang di atas kepala, moja itu topi yang di atas kepala. Berarti itu memakainya dengan kata apa? Dengan kata seda. Seda itu memakai yang di atas kepala, itu seda. Kalau koit sedang memakai topi. 정답은 4번입니다. Kalau ibta itu memakai yang di tubuh. Contohnya kayak celana, baju. Itu memakainya dengan kata ibta. Kalau sinta ini pun artinya memakai. Cuman memakai yang di alas kaki. Contohnya kaos kaki, sepatu, sandal, sepatu kulit, ya sepatu bot itu memakai kata sinta. Karena ini memakainya itu di atas kepala, moja, ya jadi memakainya dengan kata seda. Ya, seda itu memakai. 정답은 4번입니다. Kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 거를 읽고 jadi bacalah artikel berikut. Kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Mari kita baca artikelnya terlebih dahulu. 한복은 한국의 전통 의상으로 색상이 화려하고 디자인이 아름답습니다. Kita penggal dari partikel subjeknya, jadi hanbok atau pakaian tradisional Korea itu, hanbok itu yang digunakan sebagai pakaian adat Korea atau pakaian tradisional Korea, 색상이 화려하고, jadi warna dasarnya itu mewah. Kemudian 디자인이 아름답습니다. desainnya itu sangatlah cantik ya. 한국 사람들은 jadi orang-orang Korea 설날이나 결혼식과 같이 특별하고 중요한 날에 jadi pada hari yang penting atau hari yang spesial yang sama seperti acara pernikahan atau tahun baru 한복을 입습니다. Mereka itu menggunakan atau memakai ya mengenakan hanbok, mengenakan baju hanbok. 최근에는 ya pada akhir-akhir ini 전통 한복을 개량하여. Jadi orang-orang Korea itu meningkatkan baju hanbok yang tradisional itu 만든 생활 한복이. Lalu mereka itu membuat pakaian hanbok yang modern yang telah dibuat ini 인기를 끌고 있습니다. Menarik minat. Jadi kalau itu menarik minat, maksudnya diminati. Jadi gini ya, akhir-akhir ini itu orang Korea itu meningkatkan baju hanbok yang tradisional ini dan mereka itu membuat hanbok yang modern, Lalu hanbok modern ini 인기를 끌고 있습니다. Itu menarik banyak minat orang-orang seperti itu. 생활 한복은 jadi baju hanbok yang modern ini 디자인이 단순하고 desainnya itu sederhana. Kemudian 실용적이어서 sebab sangatlah praktis ya. 일상생활에서도 편하게 입을 수 있습니다. Kita bisa mengenakannya secara nyaman juga di kehidupan sehari-hari, untuk aktivitas sehari-hari seperti itu. Coba yang sesuai dengan artikel itu yang nomor berapa? Nomor 1, 생활 한복은 화려하고 디자인이 아름답습니다. Jadi 생활 한복 itu adalah baju hanbok modern itu 화려하고. 화려하고 ini yang membuat salah ya. Padahal kalau hanbok modern itu desainnya itu sederhana, bukan kok mewah ya. Jadi salah ini ya. Jadi nomor 1 ini tidak sesuai. Warnanya itu biasa. Jadi bukan kok mewah. Yang mewah itu hanbok yang tradisional. 화려하다 itu mewah ya. Nomor 2, 최근에 pada akhir-akhir ini 한국 사람들은 orang-orang Korea 전통 한복을 많이 입습니다. Itu banyak mengenakan hanbok tradisional. Padahal
orang-orang Korea akhir-akhir ini itu ya sering menggunakan hanbok yang modern, bukan tradisional. Nomor 2 ini tidak sesuai. Hanbok tradisional dipakai di saat ada acara kayak pernikahan dan tahun baru saja. Nomor 3, 생활 한복은 일상생활에서 변하기 볼 수 있습니다. Jadi hanbok yang modern ini suit bisa dipakai secara nyaman di kehidupan sehari-hari, untuk aktivitas sehari-hari. Berarti nomor 3 ini sesuai ya. Nomor 4, 한국의 전통 의상은, jadi pakaian adat atau pakaian tradisionalnya Korea, 색상이 단순하여, itu warna dasarnya itu sederhana. Padahal pakaian tradisional Korea itu warna dasarnya itu waryo hayo, itu mewah ya, bukan kok dansun. Dansun sederhana. 인기가 많습니다. Banyak menarik minat ya. Jadi salah ya, ini kebalikan. Ini adalah hanbok yang modern, bukan hanbok tradisional. Karena warnanya ini sederhana. Kalau hanbok yang tradisional itu warnanya itu mewah, bukan kok warnanya sederhana. Nomor 4 ini tidak sesuai. 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang IPS topik 듣기 ya 여러분. Yang nomor 1, 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba yang nomor 1 kalian dengarkan, lalu jawabannya yang nomor berapa? 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 이 초록색 운동화는 어때요? 좋아요. 색깔이 예쁘네요. Arti listeningnya yang nomor 1, 이 초록색 운동화는, jadi sepatu olahraga yang berwarna hijau ini bagaimana? Seperti itu. 좋아요, bagus ya, sekali 예쁘네요. Jadi warnanya itu indah ya, ya seperti itu. Warnanya indah ya, berarti 초록색 운동화, sepatu olahraga yang berwarna hijau. Berarti itu adalah yang nomor 1, sepatu olahraga yang berwarna hijau. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang 2번에서 3번까지, nomor 2 sampai nomor 3, 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 1 ya 여러분, mari kita bahas. Artinya, 네, 모자를 써요. Ya, memakai topi. Nomor 2, 네, 모자가 있어요. Ya, punya topi, atau ya ada topi. Nomor 3, 아니요, 모자가 많아요. Tidak, topinya banyak. Seperti itu. Nomor 4, 아니요, 모자가 노란색이에요. Tidak, topinya berwarna kuning. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan jawabannya yang nyambung nanti nomor berapa ya 여러분. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 모자가 빨간색이에요? 1. 네, 모자를 써요. 2. 네, 모자가 있어요. 3. 아니요, 모자가 많아요. 4. 아니요, 모자가 노란색이에요. Arti listeningnya yang nomor 2, 모자가 빨간색이에요. Jadi topinya apakah berwarna merah? Ya, topinya apakah berwarna merah? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya nomor berapa? Oke, jawabannya adalah nomor 4 ya. 아니요, 모자가 노란색이에요. Tidak, warnanya, tidak, topinya itu berwarna kuning ya. Jadi tidak, topinya berwarna kuning. 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 3 여러분, yang nomor 1, 네, 구두가 비싸요. Tidak, ya, sepatu kulitnya mahal. Nomor 2, 네, 구두가 무거워요. Ya, sepatu kulitnya berat. Nomor 3,
아니요, 구두가 조금 커요. Tidak, sepatu kulitnya sedikit besar. Nomor 4, 아니요, 구두를 신고 있어요. Tidak, sedang mengenakan sepatu kulit. Jadi, tidak, aku sedang mengenakan sepatu kulit. Seperti itu ya. Coba mari kita dengarkan. (3번) 구두가 작아요? 1. 네, 구두가 비싸요. 2. 네, 구두가 무거워요. 3. 아니요, 구두가 조금 커요. 4. 아니요, 구두를 신고 있어요. Arti listeningnya yang nomor 3, kuduga cakayo, apakah sepatu kulitnya kecil? Seperti itu ya, kalau ada pertanyaan seperti itu gimana? Apakah sepatu kulitnya kecil? Aniyo, mojaga manayo. Itu artinya tidak, sepatu, yang ini ya. Aniyo kuduga jokem koyo. Tidak, sepatu kulitnya sedikit besar. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya, walaupun ya. Aniyo 구두가 조금 커요. Tidak, sepatu kulitnya sedikit besar. 정답은 3번입니다. Nomor 4, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Ya. Nomor 1, 날씨 cuaca. Nomor 2, 요일 itu hari. Nomor 3, cuimi itu hobi. Nomor 4 itu sekal warna. Coba mari kita dengarkan jawabannya nomor berapa. 4번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 노란색을 좋아해요? 아니요, 파란색을 좋아해요. Jadi arti listeningnya yang nomor 4, 노란색을 좋아해요. Jadi apakah suka warna kuning? 아니요, 파란색을 좋아해요. Jadi tidak, saya itu suka warna biru. Berarti ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang 색깔 ya, tentang warna. 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 5, 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar ya, dengan kata yang berhubungan ya, seperti itu. Intinya itu disuruh memilih hal yang benar ya, yang ada hubungannya gitu loh ya. Nomor 1 kita artikan 어제 바지를 샀어요. Kemarin telah membeli baju. Kemarin telah membeli baju itu celana ya. Nomor 2, 잠바를 입고 있어요. Sedang mengenakan jaket. Nomor 3, 이 원피스는 좀 작아요. Jadi gaun ini sedikit kecil. Nomor 4, 파란색 운동화를 좋아해요. Suka sepatu olahraga warna biru. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan nomor 5, lalu kita jawab. 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 유수프 씨는 무슨 옷을 입고 있어요? 1. 어제 바지를 샀어요. 2. 잠바를 입고 있어요. 3. 이 원피스는 좀 작아요. 4. 파란색 운동화를 좋아해요. Arti listeningnya yang nomor 5, Yusuf 씨는 무슨 옷을 입고 있어요. Jadi saudara Yusuf Koit sedang mengenakan baju apa? Seperti itu. Jadi jawabannya nomor berapa? Saudara Yusuf sedang mengenakan baju apa? Oke, jadi jawabannya adalah nomor 2 ya 여러분 ya. 잠바를 입고 있어요. Sedang mengenakan jaket. Seperti itu.
정답은 2번입니다. Oke, jadi kita sudah sampai di bab 15. Selanjutnya nanti akan kita bahas bab 16 ya di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan text box dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.